Ada masa di hidup ketika semuanya berjalan baik-baik saja. Pekerjaan stabil, hubungan aman, rutinitas teratur. Tapi entah kenapa, kita merasa hampa. Tidak sedih, tapi juga tidak benar-benar bahagia. Seolah hidup berjalan dalam mode netral, tidak ada yang salah. Tapi juga tidak ada yang menggairahkan. Banyak orang mulai mempertanyakan dirinya di fase ini. Apakah aku salah jalan? Apakah aku kehilangan makna? Atau memang seperti inikah hidup setelah semuanya stabil? Di video ini, kita akan membahas dua sisi dari pertanyaan itu. Mengapa sebagian orang tetap bisa merasa bahagia meskipun hidup terasa datar? Dan mengapa sebagian lainnya justru kehilangan makna di dalamnya? Iya, kita masih bisa bahagia meskipun hidup terasa datar, dan ini alasannya. Kebahagiaan tidak selalu muncul dari perubahan besar, kejutan, atau pencapaian baru. Kadang, justru dari kestabilan dan keseharian yang tenang, seseorang bisa menemukan bentuk kebahagiaan yang lebih dalam. Psikologi modern menyebutnya sebagai contentment, perasaan puas tanpa harus ada euforia. Menurut penelitian dari University of California oleh Sonia Lyubomirsky, 2007, kebahagiaan jangka panjang lebih ditentukan oleh cara seseorang menafsirkan pengalaman hariannya daripada oleh peristiwa besar yang jarang terjadi. Artinya, kemampuan untuk merasa cukup terhadap momen biasa. Secangkir kopi di pagi hari, langkah pelan menuju tempat kerja, atau tawa kecil di tengah obrolan ringan, justru menjadi fondasi kebahagiaan yang stabil. Kita sering mengira kebahagiaan berarti harus naik level. Tapi dalam banyak kasus, orang paling damai justru mereka yang berhenti mengejar sensasi baru dan mulai melihat keindahan dari hal yang berulang. Hidup datar bukan berarti kehilangan makna. Kadang itu tanda bahwa sistem kita akhirnya tenang. Tidak lagi dikuasai rasa cemas akan kehilangan atau keinginan yang tidak pernah selesai. Kalau diibaratkan, fase hidup datar itu seperti permukaan danau yang tenang. Tidak ada ombak besar, tidak ada arus deras. Tapi di kedalaman airnya, ada kehidupan yang terus bergerak. Kita mungkin tidak melihat perubahan dari luar, tapi di dalam diri, kestabilan itu sedang menumbuhkan ketenangan batin yang tidak bisa kita dapat dari kegembiraan sesaat. Dalam positive psychology, konsep ini disebut low arousal positive emotions, bentuk emosi positif yang tenang, seperti rasa damai, bersyukur, atau puas. Barbara Fredrickson 2001 menjelaskan bahwa emosi seperti ini membangun kapasitas psikologis jangka panjang. Orang jadi lebih sabar, lebih mudah memaafkan, dan lebih tahan terhadap stres. Jadi, hidup datar bukan musuh kebahagiaan. Justru bisa menjadi wadah di mana ketenangan batin tumbuh. Contohnya sederhana. Seorang petani yang tiap pagi memanen hasilnya mungkin tidak pernah merasa excited, seperti orang yang baru mendapat promosi. Tapi ada rasa puas yang tidak tergantikan dalam keteraturan hidupnya. Ia tahu apa yang akan ia lakukan besok, tahu untuk apa ia bangun pagi, dan tahu kapan ia harus berhenti bekerja. Rutinitas baginya bukan kebosanan, tapi ritme yang menenangkan. Kebahagiaan semacam ini tidak berisik, karena kebahagiaan sejati, seperti yang dikatakan filsuf Epictetus, bukan ketika kita mendapatkan semua yang kita mau, tapi ketika kita bisa menikmati apa yang sudah ada. Jadi, jika ditanya apakah kita bisa bahagia meskipun hidup terasa datar? Iya. Kita bisa bahagia asalkan kita berhenti menilai hidup dari seberapa banyak puncak yang kita capai, dan mulai menghargai dataran itu sendiri. Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukan selalu tentang naik, tapi tentang merasa cukup untuk tidak perlu terus naik. Tidak, kita tidak bisa benar-benar bahagia jika hidup terus datar. Dan ini alasannya. Manusia tidak diciptakan untuk hidup dalam garis lurus. Kita dirancang untuk tumbuh, menyesuaikan diri, dan menantang batas. Otak manusia dibangun dengan sistem yang disebut novelty-seeking mechanism, dorongan biologis untuk mencari hal baru. Sistem ini dikendalikan oleh dopamin, neurotransmitter yang memberi rasa semangat, antisipasi, dan motivasi. Jadi, ketika hidup terlalu datar, sistem dopamin kita menurun, dan perasaan kosong mulai muncul. Penelitian dari Vanderbilt University menemukan bahwa orang dengan aktivitas dopamin yang lebih tinggi di area striatum cenderung lebih bersemangat menjalani hidup. Bagian penting dari otak depan yang berperan dalam mengendalikan fungsi motorik atau gerakan, penghargaan, kognisi atau perencanaan, pengambilan keputusan,
dan motivasi. Sebaliknya, ketika aktivitas dopamin menurun karena kurangnya rangsangan baru, seseorang lebih mudah merasa lelah secara mental, kehilangan arah, bahkan rentan mengalami gejala seperti anhedonia, ketidakmampuan merasakan kesenangan dari hal-hal yang dulu menyenangkan. Di sisi psikologis, hal ini dijelaskan lewat konsep hedonic adaptation, kemampuan otak untuk cepat beradaptasi terhadap kenyamanan. Ketika semua berjalan baik dan stabil, otak berhenti memberi sinyal bahagia karena menganggap keadaan itu sudah normal. Maka, yang awalnya terasa menyenangkan perlahan kehilangan rasa. Kita butuh sedikit ketidakpastian agar kebahagiaan terasa hidup lagi. Contoh nyatanya sederhana. Pernahkah kamu membeli barang impianmu? Lalu setelah beberapa minggu rasanya biasa saja. Itulah hedonic treadmill. Ketika hidup terlalu stabil, bahkan hal-hal baik pun kehilangan daya magisnya. Kita bisa memiliki semua yang dulu kita inginkan, tapi tetap merasa ada yang hilang. Bukan karena kurang bersyukur, tapi karena otak berhenti merespons hal yang sama berulang kali. Dalam konteks sosial, stagnasi juga bisa membuat makna eksistensial memudar. Viktor Frankl dalam Man's Search for Meaning menjelaskan bahwa manusia menemukan kebahagiaan bukan dari kenyamanan, melainkan dari perjuangan menuju sesuatu yang bermakna. Ketika hidup datar dan tidak ada tantangan, kita kehilangan arah orientasi batin. Hidup menjadi semacam ruang tunggu tanpa tujuan, tenang, tapi kosong. Bayangkan seseorang yang setiap hari melakukan rutinitas yang sama. Bangun, bekerja, pulang, tidur. Tidak ada konflik besar, tapi juga tidak ada pertumbuhan. Pada awalnya terasa nyaman, tapi seiring waktu, mulai merasa hidup seperti berjalan di tempat. Bahkan jika semuanya berjalan lancar, otak tetap mencari variasi, tanda bahwa diri sedang berkembang. Ketika tanda itu tidak ditemukan, muncullah perasaan seolah hidup kehilangan denyut. Secara emosional, kondisi ini bisa menimbulkan existential boredom, kebosanan eksistensial yang lebih dalam daripada sekedar bosan karena tidak ada kegiatan. Psikolog Jerman Thomas Gatz menemukan bahwa kebosanan eksistensial sering muncul ketika seseorang merasa hidupnya tidak memiliki arah baru. Ia tidak benar-benar sedih, tapi ada rasa kosong yang sulit dijelaskan, seperti kehilangan konteks untuk dirinya sendiri. Analogi sederhananya begini, hidup datar itu seperti lagu dengan satu nada. Awalnya menenangkan, tapi lama-lama kehilangan makna karena tidak ada dinamika. Manusia butuh gelombang kecil, kesalahan, tantangan, kejutan, untuk merasa bahwa dirinya hidup dan berkembang. Bahkan dalam teori self-determination, disebutkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari pemenuhan 3 kebutuhan psikologis: otonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Fase hidup yang terlalu datar seringkali membuat ketiganya tumpul. Tidak ada rasa kompeten karena tidak ada tantangan baru. Tidak ada otonomi karena semua sudah teratur. Dan tidak ada keterhubungan mendalam karena interaksi sosial menjadi sekedar formalitas. Hidup yang terlalu stabil juga bisa membuat seseorang kehilangan identitas dinamisnya. Ia mulai mempertanyakan arti keberadaannya, bahkan saat tidak ada masalah yang nyata. Itulah paradoks manusia modern. Semakin sedikit masalah eksternal, semakin kuat muncul masalah internal. Dalam jangka panjang, kebahagiaan tanpa variasi bisa berubah menjadi ketidakpuasan diam-diam. Orang terlihat baik-baik saja, tapi merasa mati rasa di dalam. Tidak ada lagi gairah untuk mencoba, tidak ada rasa penasaran, tidak ada tantangan yang membuat hidup bergerak. Dan pada titik itu, kebahagiaan bukan hilang, tapi membeku. Maka jika kita balik lagi ke pertanyaan apakah kita bisa bahagia jika hidup terus datar, jawabannya tidak. Karena manusia bukan mesin yang hanya butuh stabilitas. Kita makhluk yang butuh dinamika untuk merasa hidup. Kadang sedikit guncangan, rasa takut, atau harapan baru justru menjadi bahan bakar yang menjaga kebahagiaan tetap hangat. Tanpa itu, kita tidak sedang hidup, hanya sedang berjalan tanpa arah di dataran yang terlalu tenang. Pada akhirnya, kebahagiaan memang tidak sesederhana tenang atau menantang. Hidup datar bisa membawa kedamaian bagi sebagian orang, tapi juga bisa menjadi jebakan sunyi bagi yang lain. Mungkin kuncinya bukan memilih antara keduanya, melainkan belajar menyeimbangkannya. Tahu kapan harus bersyukur, dan kapan harus mengguncang diri sedikit agar tetap merasa hidup. Karena kebahagiaan sejati tidak hanya tumbuh dari stabilitas,
tapi juga dari keberanian untuk terus tumbuh di tengah stabilitas itu. Jika kamu merasa hidupmu sedang datar, mungkin bukan berarti kamu kehilangan arah, tapi sedang diberi ruang untuk menyadari bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang kita kejar, melainkan sesuatu yang kita latih untuk rasakan, bahkan di tengah kesunyian yang paling biasa sekalipun. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini membantu cara pandangmu, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, karena kadang, satu refleksi kecil dari kamu bisa jadi makna besar bagi orang lain.